Dikala sedih, masih belum ikhlas dengan kepergian ayah yang mendadak, saya mendapat notifikasi dari bank agar mengurus kelengkapan berkas haji. Aduh, aku sedih jadinya. Tahun 2025, dapat perlimpahan porsi dari calon haji yang sudah meninggal dunia. Ya Allah. Allahu Akbar Kamil, ternyata saya mendapat warisan naik haji berangkat dengan ibu saya. Kedua adik saya sangat menyetujui untuk kakaknya yang hanya ibu rumah tangga ini untuk pergi haji di usia 36 tahun. Nangis sujud syukur Kamil, masih gak percaya. Terima kasih ya Allah dan terima kasih Papa. Takdir Allah lebih indah dari rencana manusia. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan ibadah haji tahun ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Teman-teman bisa klik keranjang atau teman-teman bisa hubungin ke nomor ini atau klik deskripsi box di bawah. Ini buku apa sih? Ini isinya tentang kisah-kisah keajaiban sholawat. Isinya tentang testimoni-testimoni dari teman-teman yang aku bukukan gitu loh. Jadi buku ini sama buku ini isinya sama nggak? Ya isinya beda. Kisah di sini sama di sini beda gitu ya. Dan kalau teman-teman mau kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau bisa ke nomor ini ya. Lanjut, aku mau bacain ya. Ini dari panggil aja Gi, kitanya nama samaran. Dikasih judul sama beliau nih. Aku gak tahu ini cewek apa cowok ya, tapi kalau Gi, oh cewek kayaknya Gi, Mbak Gi ya. Berkat sholawat membawaku pergi haji muda, Masya Allah. Ngiri gitu ya, ngiri mbak aku juga pengen pergi haji muda. Doain nih teman-teman ya. Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam, maaf aku pakai samaran ya. Panggil aja aku Gi. Cerita keajaiban sholawat banyak sekali yang saya alami selama hidup ini. Sebelum nikah bisa dibilang bersholawat cuma tidak melihat barang atau hal apa yang aku inginkan. Saya pernah manifesting saat putus cinta tahun 2012 di saat stres nggak jadi nikah. Ingat banget abis sholat isya masih nangis kejar, saya malah berdoa gini Kak. Pasti Allah angkat derajat saya bisa pergi haji sebelum umur 40 tahun ya Allah. Saya tulis di kertas kecil tapi setelah itu lupa naruh entah di mana karena ngantuk abis nangis di atas sejadah Kak. Alhamdulillahnya saat tahun 2013 Allah cukupkan rezeki, ada tabungan, saya daftar haji. Itu belum ketemu jodoh yang pas. Baru 2 tahun kemudian ketemu jodohnya juga, saya nikah sama suami tahun 2015. Qadarullah, uang daftar haji itu diambil lagi untuk renovasi nutup dapur rumah kami. Ada rasa sesal sih kala itu, tapi pernah dengar kata Ustadz, walau hanya niatan di pikiran kita, apalagi sudah Allah gerakan daftar haji, insya Allah malaikat sudah mencatat amal kita untuk datang ke Baitullah. Masya Allah. Singkat cerita, tahun 2020 saat COVID melanda, saya hamil anak kedua. Ujian datang dari lingkungan rumah kami di kota JB, banyak para suami yang hilang jobnya. Kebanyakan tetangga kerja di swasta atau usaha. Ada beberapa yang berpisah, bercerai karena faktor ekonomi. Nah, ada tetangga yang mencoba goda suami saya. Si penggoda ini punya suami yang kena dampak COVID. Suami saya ASN kementerian. Wah, pantesan aja tetangga. Irai ya. Lanjut, Mbak Mel gak usah nambah-nambah gosip. Lanjut. Kondisi finansial kami masih terbilang stabil. Alhamdulillah suami masih di jalan lurus, tidak tergoda sama sekali. Saya pun tak luput dari fitnah tetangga kiri kanan lainnya yang terkena hasutan si penggoda tersebut. Saat itu saya amalkan sholawat hanya 3 kali sehari, Asmaul Husna, ngaji Quran, dan dibangunkan oleh Allah untuk sholat tahajud 21 hari berturut-turut. Saat hamil 7 bulan, badan belum sesek, gak ada pikiran buruk, hanya yakin pasti doa ibu hamil makbul. Di saat terburuk itu, saya ketemu lagi secari kertas manifesting saya. Manifesting, kayaknya manifestasi nggak sih ya? Tapi apa mungkin aku yang salah ya, manifesting.
saya dulu, iya manifesting kali ya. Ternyata ada di selipan Quran yang saya biasa baca. Setelah nikah, Quran tersebut selalu dibaca oleh ayah saya. Nggak saya bawa ke rumah baru, lalu saya tambahkan lagi tulis doa manifesting di kertas yang sama tersebut seperti ini, Kak. Ya Allah, aku yakin pasti rezeki anak kami yang kedua ini, kami sekeluarga akan pindah ke tempat yang lebih baik dari sini. Alhamdulillah, saya lahiran dengan keadaan selamat dan sehat walafiat. Dan Masya Allah Kak Mel, Allah jawab cepet banget. Setelah anakku lahir, udah usia 6 bulan, tahun depannya suami mutasi ke tempat yang jauh lebih baik, dapat rezeki tetangga juga Masya Allah baik juga. Ditambah saya sering diajak majelis taklim komplek rumah, pokoknya saya sujud syukur sekali. Nah saat itu ada tetangga yang tunjukkan YouTube Kak Mel tahun 2022, aku langsung nyes di hati aku ya Allah. Dari YouTube kakak saya mulai amalkan sholawat Jibril 10.000. Mbak salamin buat teman kamu ya yang ngerekomendasiin ini, salam dari Mbak Mel gitu ya. Salawat Jibril 10.000 per hari. Semenjak itu saya juga perbaiki lagi sholat wajib, sholat sunnah rawatib, tobat dan hajat ditambah munjiat kadang-kadang. Tahun 2022 juga saya mulai daftar haji lagi bersama suami. Waktu antriannya perkiraan 20 tahunan lagi. Bisa maju lebih cepat karena itu baru perkiraan dari Departemen Agama. Semenjak lihat YouTube Kak Mel, saya tanamkan dalam diri bahwa jalur langit bisa mewujudkan mimpi jika kita rayu Allah. Dan salah satu jalur langitnya dengan bersolawat. Tapi sebelum terwujud pasti dapat ujian ya Kak. Salah satunya adalah ayah saya yang meninggal dunia di tahun 2024. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikala sedih, masih belum ikhlas dengan kepergian ayah yang mendadak, saya mendapat notifikasi dari bank agar mengurus kelengkapan berkas haji. Aduh, aku sedih jadinya. Tahun 2025 dapat perlimpahan porsi dari calon haji yang sudah meninggal dunia. Ya Allah. Allahu Akbar Kamil, ternyata saya mendapat warisan naik haji berangkat dengan ibu saya. Kedua adik saya sangat menyetujui untuk kakaknya yang hanya ibu rumah tangga ini untuk pergi haji di usia 36 tahun. Nangis sujud syukur Kamil, masih gak percaya. Terima kasih ya Allah dan terima kasih Papa. Takdir Allah lebih indah dari rencana manusia. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan ibadah haji tahun ini ya Allah. Aku iri Mbak, ya Allah Mbak. Pengen juga, ya Allah Masya Allah luar biasa ya. Tadi kepotong. Sampai mana tuh tadi ya? Lanjut, nggak apa-apa kalau ke ulang lagi ya. Allahu Akbar, ternyata saya dapat warisan naik haji berangkat dengan ibu saya. Kedua adik saya sangat menyetujui untuk kakaknya yang hanya IRT ini untuk pergi berhaji di usia 36 tahun. Nangis sujud syukur Kamil, masih nggak percaya sampai sekarang. Terima kasih ya Allah dan terima kasih Papa. Takdir Allah lebih indah dari rencana manusia. Alhamdulillah saya melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ya Allah, doakan semoga menjadi haji mabrurah. Dan jika umur panjang ingin pergi haji lagi bersama suami dan umroh keluarga, amin, amin, Allahumma amin. Maaf Kamil kepanjangan testimoni dari saya, pesan saya, percaya sama takdir Allah. Dan keep sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Ji di kota JB. JB itu di mana ya? Mungkin Jawa Barat kali ya, nggak tahu aku di mana ya. Mbak, dimanapun kamu berada, terima kasih testimoninya luar biasa ya. Terharu banget ya, bikin iri. Yo, aku iri ya. Nggak apa-apa kan kalau iri kebaikan ya. Mudah-mudahan aku juga bisa seperti kamu ya, bisa pergi haji dengan cara yang bahagia. Amin. Bisa jadi. Kalau bisa pergi hajinya bareng suami, bareng orang tua, bareng mertua. Amin. Gak ada yang nggak mungkin bagi Allah kan ya. Tiba-tiba aku ketiban rezeki nomplok gitu, tiba-tiba aku ketemu harta karun, atau tiba-tiba dapat undian entah dari mana, undian 1 triliun gitu ya kan. Terus aku sambil ngajak kalian aku mau ngajak 10 orang untuk haji bareng aku. Wah, Masya Allah. Ngayal aja dulu ya, nggak? Manifesting dulu ya. Manifesting apa manifestasi sih? Kayak aku di telingaku tuh kayak agak-agak manifesting kayak gimana gitu. Atau aku yang salah? Udah lah, nggak usah dipermasalahin ya, nggak usah diperdebatin ya. Masya Allah, luar biasa. Mbak Ji pada saat 2012 ya, lagi terpuruk. Karena gagal nikah. Teman-teman, gagal nikah tuh
Sedih loh, apalagi perempuan ya, apalagi mungkin sudah menjalin hubungan berapa lama gitu ya. Kita nggak tahu nih, Mbaknya nggak cerita kenapa gagal nikahnya dan udah pasti terpuruk banget. Tapi di situ Mbaknya berdoa, aku yakin ya, berpikiran positif ya, manifesting katanya. Aku yakin Allah akan angkat derajat aku. Pada saat sedih ngomongnya gitu, Allah akan angkat derajat aku akan bisa pergi haji sebelum usia 40. Itu doanya cakep banget. Aku pernah juga merasakan hal yang sama kurang lebih, teman, bukan gagal nikah. Zaman dulu aku punya pacar, zaman dulu ya, di Mel pacarnya zaman dulu kagak paham itu ya. Aku punya temen ya temen aja lah, temen dekat. Dia pindah agama. Di situ aku sedih banget ya, dan aku nggak mau. Aku mikir gini, kalau dari awal udah agama udah beda, aku waktu itu udah sama dia udah deket, udah jalan tuh 3 tahunan, teman-teman. Namanya teman sekolah kan. Terus kakak kelas aku, tapi sekarang orangnya udah almarhum. Nah, si orang ini nih tiba-tiba pindah agama gitu loh. Siapa yang nggak sedih? Tapi pada saat itu aku memutuskan untuk enggak, stop. Aku nggak mau lanjutin. Aku nggak mau dipertahanin berharap nanti dia akan kembali ke agama Islam lagi. Enggak. Jangan kayak gitu dah, udah. Pakai logika aja, udah, jangan ya. Jadi aku pada saat itu stop. Aku yakin, aku pas itu ngomong, cuma salahnya atau aku ngomongnya pergi haji ya, angkat derajat ya. Aku malah doanya, aku yakin Allah akan berikan yang lebih baik. Allah akan pertemukan aku dengan jodoh yang lebih baik. Tuh. Dan Masya Allah beneran ketemunya sama yang sekarang jadi suami aku. Setelah 3 tahun lamanya gitu ya, ngejomblo gitu ya, terus gitu. Tiba-tiba ya akhirnya dipertemukan dengan ya ini si jadi suami aku sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Coba aja dulu aku doanya, ya Allah, semoga sakit hatiku, sedihku ini aku lebih milih Engkau. Pasti aku bilang gitu, aku lebih memilih Engkau ya Allah. Aku nggak mau pilih manusia yang dia sudah meninggalkan Engkau gitu kan. Aku yakin Engkau akan pertemukan hamba dengan jodoh yang terbaik pilihanmu. Pada saat aku begitu. Ya walaupun nunggunya sampai 3 tahun baru ketemu gitu loh, teman-teman. Jadi teman-teman, Masya Allah luar biasa ya, kalau lagi sedih, manfaatkan kesedihan kita untuk berdoa yang baik-baik, mengucap yang baik-baik. Karena pada saat itu tuh doa kita lagi makbul, apalagi saat kita lagi dizolimin. Jarang-jarang loh hati lagi sedih, lagi galau, lagi sakit hati, kan itu nangis banget kita ya. Kan susah juga kalau lagi happy, emang bisa nangis, susah lagi happy buat nangis, ya nggak? Ya jadi pas saat kita lagi bisa menangis, lagi deket sama Allah pada saat itu, manfaatkan untuk berdoa. Apalagi saat kita dizolimi. Saat kita dizolimi sama orang, manfaatkan kezaliman orang itu, manfaatkan kesedihan kita, kehancuran kita, kesakit hatian kita, kekecewaan kita untuk berdoa yang baik-baik untuk diri kita. Nggak sanggup doa yang baik buat dia, buat orang yang zolimin kita, nggak apa-apa, nggak usah doain yang baik, tapi nggak usah doa yang buruk. Udah, itu mas serahin aja sama Allah. Ya, segala perbuatan baik buruk udah ada balasannya kok. Allah udah nyiapin balasannya, baik ke perbuatan itu baik ataupun buruk, sekecil apapun, sebesar apapun. Nah, kita manfaatkan ini kan waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, doanya dikabulkan kan, orang yang sedang terzalimi, manfaatkan untuk berdoa yang baik-baik untuk diri kita. Yang sering aku ceritakan kan, aku pernah dizolimin orang tahun 2019, aku nangis ngejer, aku berdoa pada saat itu, aku bilang, ya Allah, nggak apa-apa, aku dikasih ujian seperti ini berarti aku orang pilihan ya Allah. Aku ingat banget waktu itu aku ditarakan ya, aku lagi di rumah kontrakan yang rumahnya itu ada banyak letter U kayak sekolahan, aku di atas gitu ya, di atasnya yang bagian atas rumahnya gitu. Tapi gitu-gitu mahal loh, per bulannya 2 juta, namanya tinggal di Kalimantan ya. Terus di sana itu aku sambil nangis, pada saat itu aku sholat zuhur, aku berdoa, ya Allah, kalau memang ini udah jadi takdir aku yakin Engkau sudah menyiapkan yang terbaik, hadiah terbaik untuk aku. Dan Masya Allah, aku ada di depan kalian. Aku jadi temen kalian yang ngingetin sholawat. Aku jadi motivator sholawat. Ya, aku ingetin lagi, aku bukan ustazah. Ya, jauh, nggak pantas jadi ustazah. Ilmu aku nggak ada. Aku cuma penyemangat teman-teman. Aku cuman sahabat kalian yang mau jadi sahabat aku. Tapi ya, itu kan siapa juga yang mau jadi sahabatnya Mbak Amel, pede banget. Enggak, yang mau jadi sahabat aku aja, yang mau jadi teman aku, yang mau dengerin curhatan aku, yang suka curcol gitu ya.
Jadi aku ini teman kalian yang menyemangati kalian untuk bersolawat, kita saling menyemangati bersolawat, kita saling support untuk solawat lah, motivator solawat lah. Tapi aku bukan ustazah gitu ya teman-teman. Jadi jangan berekspektasi tinggi terhadap aku. Mbak Mel kan ustazah, banyak banget yang Mbak Mel ustazah kok pakaiannya kayak gitu. Aku bukan ustazah, doain aja supaya aku bisa jadi lebih baik. Tapi aku bukan ustazah ya. Oke deh teman-teman, tadinya mau bacain satu cerita lagi tapi kayaknya udah dulu karena aku udah lapar banget. Ini udah 19 jam aku puasa, ya harusnya 18 jam, jadi 19 jam aku intermittent fasting. Aku mau buka puasa dulu, buka jendela, bukan buka puasa, buka jendela, aku mau makan dulu deh ya. Oke semuanya, makasih Mbak Ji, sehat selalu, bahagia selalu, doain aku bisa umroh ya sama suami dan orang tua dan mertua kalau orang tua udah. Amin, doain ya, dan teman-teman juga semoga doa-doanya segera dijabah sama Allah. Amin, amin. Yang pada mau umroh, barangkali kita bisa umroh bareng. Yuk sama-sama doa bisa umroh bareng sama Mbak Mil. Aku bisa umroh bareng sama kalian. Nah kalian juga bisa ikut umroh, daftarnya di sini nih, di bawah ya, di bawah ini ya. Ya langsung aja deh ke situ deh ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.